kita akan membahas tentang lanjutan dari kemarin senyawa alkohol dan juga ester ya. Hari ini kita akan bahas tentang aldehid dan juga keton. Nah, sebelum dilanjutkan, kemarin kan ada tugas ya untuk pemberian nama dan juga penulisan struktur senyawa. Nah, silakan itu tugasnya bisa teman-teman kirim di WA group. Nanti saya coba koreksi hasil pekerjaannya di WA grup kelas ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan bahas tentang dua senyawa, aldehid dan juga keton. Sebagaimana alkohol dan juga eter ya, kenapa pembahasan dua senyawa ini digabungkan? Karena keduanya merupakan senyawa yang dapat membentuk isomer gugus fungsi. Jadi, aldehid dan keton ini, mereka bisa memiliki rumus molekul yang sama, tetapi bisa membentuk dua senyawa yang memiliki gugus fungsi yang berbeda. Untuk rumus umumnya aldehid itu RCO, aldehid apa? Yang masih ingat RCOH ya. Kalau keton ROR. Nah, ini bedanya di sini. Posisi gugus fungsinya kalau aldehid itu di ujung, RCOH ada R karbonil, kemudian berikatan dengan hidrogen. Nah, kalau keton itu R, ada alkil, kemudian ada karbonil, kemudian berikatan dengan alkil lagi. Ya, secara prinsip itu sama sebetulnya jumlah C, jumlah H, jumlah O, cuma yang membedakan adalah posisi gugus fungsinya. Kalau aldehid itu di ujung, bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, tapi yang jelas dia di ujung dari suatu struktur molekul senyawa, sedangkan keton itu posisinya selalu di tengah. Saya lanjutkan dulu untuk pembahasan yang pertama, aldehid. Jadi sebagaimana kemarin, nanti dari masing-masing senyawa ini kita akan bahas tentang tata nama, kemudian sifat fisik secara umumnya, kemudian bagaimana cara pembuatan atau sintesis senyawa ini dan penggunaannya. Kita bahas dulu yang pertama, aldehid. Aldehid memiliki struktur senyawa. Struktur umum aldehid, ini aldehid yang paling sederhana ya, formaldehid. Formaldehid itu aldehid yang paling pendek. Jadi ada metana ya, ada metana, kemudian ada gugus fungsi aldehidnya. Kemudian ada juga aldehid alifatik. Untuk aldehid alifatik itu berarti gugus fungsi aldehid yang dia terikat pada rantai terbuka atau rantai alifatik. Kemudian ada juga aldehid yang dia terikat pada suatu cincin aromatik. Disebut sebagai aldehid aromatik. Jadi terikat pada cincin benzen. Kemudian untuk penamaan, itu secara umumnya jelas ada dua penamaan ya. Ada nama IUPAC, ada nama trivial. Kita bahas dulu secara IUPAC-nya. Sebetulnya ini untuk IUPAC itu mudah. Untuk penamaan secara IUPAC mengikuti nama alkananya. Tapi akhirannya diganti menjadi al. Untuk mencirikan bahwa di dalam struktur tersebut ada gugus fungsi aldehid. Jadi alkana, misalkan metana, karena itu aldehid maka diganti menjadi al. Jadi metanal, propanal, etanal, butanal, dan seterusnya. Kemudian karena aldehid ini posisinya selalu di ujung, ya maka penomorannya dia selalu di nomor 1. Kalau aldehid tanpa substituen, tanpa rantai samping ya, kita tidak perlu, misalkan struktur aldehidnya itu tidak ada cabangnya, tidak ada substituennya, maka ya kita tidak perlu memberi penomoran, langsung aja dikasih nama metanal, etanal, propanal, butanal, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan aldehid itu memiliki rantai samping atau substituen, maka
untuk penomorannya itu dimulai dari karbon aldehid atau karbonilnya. Jadi dimulai dari C yang memiliki gugus fungsi aldehid. Ya, jadi penomorannya kita mulai dari ujung sini. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk struktur ini namanya menjadi 3 metil butana. Ya, jadi ada metil di nomor 3, kemudian rantai utamanya adalah butana. Kemudian bisa juga rantainya itu ya, jadi alkilnya itu bisa berupa alkana, alkena, ataupun alkuna. Kalau misalkan dia berupa alkena atau alkuna, maka penomorannya tetap saja dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsinya. Jadi nomor satunya tetap dari ujung, 1, 2, 3. Maka namanya menjadi 3 butanal. Ya, karena ikatan rangkapnya itu ditemui di C nomor 3. Ini untuk penamaan aldehid ya, baik itu yang rantai lurus tanpa cabang maupun dengan yang dia memiliki cabang. Kemudian untuk penamaan secara trivial, kita belum bahas asam karboksilat sebetulnya, tapi di sini disinggung sedikit ya. Untuk nama trivialnya, ini menurut nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi aldehid. Contohnya ini asam karboksilatnya namanya asam asetat. Asam asetat atau asam etanoat. Maka namanya menjadi asetaldehid atau etanaldehid. Ya, asam etanoat, asam sama OAT-nya dihilangkan. Bentar, saya tulis aja ya. Ini jadi namanya untuk asam karboksilatnya asam etanoat kan, atau asam asetat. Nah, ini untuk nama aldehidnya ini dicoret aja menjadi asam etanaldehid atau asam asetaldehid. Kemudian ini teh propanal tipo ya. Untuk asam propanoat namanya menjadi propanaldehid. Ini teh propanal. Kemudian untuk benzaldehid namanya asam benzoat, sehingga namanya menjadi benzaldehid. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk penamaannya. Jadi nanti sambil jalan lah ya, karena untuk penamaan itu memang tidak bisa sekali dua kali. Teman-teman harus mengulang gitu ya, sehingga bisa membedakan untuk penamaan dari masing-masing senyawa dengan gugus fungsi yang berbeda. Nah, ini untuk secara trivialnya namanya seperti ini ya. Jadi mengikuti nama asam karboksilatnya. Tinggal dikasih nama aldehid aja. Jadi yang dipakai tuh nama intinya apa, rantai utamanya apa gitu ya. Misalkan etana ya berarti etanaldehid, propana berarti propanaldehid gitu. Misalkan asam butanoat atau butana kan rantai utamanya berarti menjadi butanaldehid dan seterusnya. Next, selanjutnya
Kalau saya kecepatan dipotong aja ya. Untuk aldehid siklis, jadi untuk penamaan aldehid siklis, ini nama IUPAC-nya ya, diberi awalan karbaldehid. Contoh misalkan ada benzaldehid ya. Tadi ini benzaldehid. Nah, benzaldehid nama lainnya juga bisa dituliskan sebagai benzana karbaldehid. Atau kalau misalkan kita punya siklis 5, maka namanya menjadi siklopentana karbaldehid. Jadi kalau Anda istilah siklopentana karbaldehid, berarti itu ada siklis 5, kemudian di siklisnya itu ada terikat gugus fungsi aldehid. Kalau ini mah beda lagi ya, benzaldehid tapi ada tambahan hidroksinya, sehingga namanya salisilaldehid atau 2-hidroksi benzena karbaldehid. Kenapa 2-hidroksi? Karena ini dianggapnya sebagai nomor 1. Jadi C yang berikatan dengan gugus fungsi aldehid itu diprioritaskan sebagai nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya 2